kekeliruan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengakibatkan kepala satuan pendidikan itu terlibat masalah hukum. Dinas sebagai pembina dan pengawas pada satuan-satuan pendidikan belum bisa mencapai semuanya. Secara manual tidak bisa mencapai semuanya. Makanya saya membuat klinik dana bos ini. Proses saya membuat klinik dana bos ini, ada salah satu kepala satuan pendidikan. Di sini saya sebut karena sudah inkrah hukumannya, yaitu selama 7 tahun penjara. Keputusannya? Ya, keputusannya sudah 7 tahun penjara. Itu lebih kurang 600 juta dana bos yang diselewengkan. Ada salah satu juga kepala satuan pendidikan SMP, itu 6 tahun penjara dengan jumlah kerugian sekitar 900 juta rupiah. Hal ini saya menjadi miris sekali. Kenapa harus kepala satuan pendidikan terlibat masalah seperti ini? Setelah saya wawancarai beberapa kepala satuan pendidikan, ternyata ada yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tujuan mereka sebenarnya baik untuk memajukan sekolah-sekolah mereka. Cuma cara penggunaan dana bos ini yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan dananya. Ya, sesuai juknis. Jadi dinas selama ini juga tidak melakukan pembinaan dengan baik. Saya akui itu. Dinas tidak melakukan pembinaan dengan baik. Karena dana bos ini sebenarnya tidak ada anggaran untuk melakukan pembinaan. Sedangkan di Maluku ini rentan kendalinya terlalu banyak. Jadi saya sengaja membuat klinik dana bos ini agar setiap laporan yang datang dia tidak hanya diterima, sudah diterima dari SMK sekian, terus tanda tangan diserahkan dikasih tanda terimanya dan selesai. Padahal di dalam pertanggungjawaban itu sebenarnya banyak hal-hal yang mereka salah, keliru lah dalam membuat pertanggungjawaban itu. Makanya di dalam klinik dana bos ini ada tim nantinya. Tim itu sudah di-SK-kan, terdiri dari inspektorat, pengawas sekolah, dan orang dinas sendiri. Tujuan saya dalam membuat klinik dana bos ini, nantinya ke depan tidak ada lagi kepala satuan pendidikan atau bendahara dan satuan pendidikan terlibat masalah itu. Kita harus melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penggunaan dana bos itu supaya mereka tidak lagi terlibat masalah itu. Tindak lanjut dari klinik dana bos ini adalah saya sudah membuat salah satu ruangan yang menjadi klinik di situ. Di mana? Di dinas kan? Di dinas. Klinik di situ. Sebenarnya Ibu Kadis mau saya juga buat untuk SMA dengan SLB, tapi karena saya jangka pendek itu hanya untuk SMK saja saya buat. Terus selanjutnya saya sudah melakukan sosialisasi. Target pertamanya sosialisasi cuma tatap muka dan sekolahnya cuma 2. Tapi ternyata saya mampu untuk melakukan tatap muka untuk 20 SMK yang ada di dalam kota Ambon. Dalam melaksanakan aksi perubahan. Ya, dalam melampaui target. Ya. Sudah itu saya juga melakukan secara daring, yaitu Zoom meeting yang mencakup seluruh SMK di seluruh provinsi Maluku. Selanjutnya saya juga melakukan untuk klinik dana bos ini sendiri ada logo kliniknya, yang itu juga pada awalnya saya tidak berpikir ke sana, tapi karena saya ingin gitu bahwa klinik dana bos ini dia punya logo sendiri aja. Jadi saya melakukan ada lomba desain logo klinik dana bos, dan itu saya memanfaatkan selain guru-guru SMK juga murid-muridnya boleh berlomba di situ, dan sudah dilakukan desain logo ya. Ya, desain logonya. Dan ada hadiah sih. Ya, Ada hadiah. ada. Kita ikut sih.
sudah selesai. Selesai. Dan pada saat launching kemarin Pak Gubernur sudah menyerahkan hadiah itu. Ya. Dan yang menang itu sebenarnya siswa Pak, siswa SMK. Siswa. Selain lomba desain logo, saya juga melakukan focus group discussion (FGD). Di dalam FGD itu saya melibatkan ada Kejaksaan Tinggi Maluku, ada BPK perwakilan Provinsi Maluku, ada Komisi D DPRD Provinsi Maluku, dan ada inspektorat di situ. Di situ kita membahas tentang langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum. Jadi sebenarnya Kejaksaan menerima laporan tidak harus langsung turun di sekolah untuk melakukan ini, tapi dia harus berkoordinasi dulu dengan internalnya kita, yaitu APIP gitu. Jadi Kejaksaan juga sudah menerima itu, bahwa nanti kedepannya kalau ada temuan seperti itu dia akan koordinasi dengan kita. Itu satu langkah. Kita lanjut saja. Mungkin kalau saya pertama, sejauh mana dukungan pemerintah provinsi? Dukungan pemerintah provinsi cukup luar biasa Pak. Pada saat ini Pak Sekda saya hubungi dan Pak Sekda mendukung itu, terus inspektorat juga mendukung dengan sangat baik. Ada dari Biro Hukum, karena di sini saya membuat pergub tentang pengawasan dan pembinaan. Terus ada lagi dari Biro Hukum, terus dari BKD mengenai sumber daya manusianya, guru-guru, kepala sekolah, Kalau ini dan Pak Gubernur juga mendukung. Oh, iya. Dan yang terakhir Pak Gubernur turut meluncing atau meresmikan klinik dana bos ini. Sekaligus ada di situ ada penandatanganan komitmen penggunaan dan pengelolaan dana bos yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Bisa sudah cukup saya. Silakan. Kejaksaan dan kepolisian juga. Kejaksaan iya, kepolisian beta belum sampai di sana iya. Kalau kejaksaan saja. Insya Allah ke depannya. Karena dia juga kan patut itu. Iya. Pak Arif, silakan. Mari. Kalau satu saya begini Pak, yang namanya aksi perubahan kayak gini Pak. Ya, kita tidak siapkan sistem, tapi kita siapkan kerjaan. Jadi itu dengan sistem. Maka perubahan. Betul. Tapi kan yang Masih ada lagi? yang kita lihat ini Masih ada lagi? aplikasi semua. Masih ada lagi? Cuma ada lagi Pak. Pak Sek, Baik Pak Kamal, saya singkat ini waktu tuh kata memilih poin Sekali, itu. serta memang cukup baik sekali Ibu punya video perubahan dengan pembuatan klinik dana bos. Karena selama ini waktu saya dari kepala sekolah itu belum pernah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait dengan klinik dana bos. Ini baru terjadi pada Ibu. Luar biasa Ibu. Masalahnya dengan adanya klinik dana bos ini bisa mengatasi masalah-masalah ketimpangan penggunaan dana bos oleh kepala sekolah. Karena kita lihat kenyataannya sekarang ini banyak kepala sekolah yang terjerat masuk ke penjara karena menyalahgunakan dana bos tidak sesuai dengan definisi yang dari pemerintah. Dan pertanyaan, tapi harapan saya lewat kegiatan terkait dengan judul aksi perubahan pembuatan klinik ini bisa dapat dimanfaatkan sebagai mungkin juga mengurangi tingkat permasalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena persoalannya kalau bicara soal bisnis itu ada, persoalan tahu bahwa melakukan ini salah, tapi bukan mereka melanggar, itu persoalannya. Mengapa mereka melanggar? Juknis yang ada itu yang menjadi mungkin aksi perubahan untuk klinik ini bisa mengobati mereka dengan tahapan-tahapan pembinaan, arahan, dan selanjutnya tidak daripada penyalahgunaan. Dan diharapkan untuk itu kepala sekolah yang terjerat yang tadi Ibu sampaikan itu harus dibina dan ditindaklanjuti secara profesional sehingga peranan daripada aksi perubahan pembuatan klinik dana bos ini betul-betul terkawal. Itu yang diharapkan dan saya lihat tahapan dan pembinaan yang panjang kemudian kolaborasi terkait dengan pembuatan klinik dana bos ini sangat amat baik. Terima kasih.
Baik. Kalau Bayu masih ada? Sebenarnya kamu tanya kita kau nanti juga cuma juga kau sih baru. Coba kamu tanya ibu cuma tanya saya. Ini klinik ini di ada tugasnya. Ada dia standby di klinik. Ada. Supaya tiba-tiba ada yang datang. Iya. Dan sudah ada orangnya untuk Selalu itu. ada. Lalu dia bukanya berapa? Hanya jam kerja saja. Selama jam kerja. Jam kerja saja. Hari Sabtu juga kalau ada yang mau ini, Ya. mereka sih bersedia untuk datang ke kantor. Oh, biasa. Iya, biasa. Satu-satunya Ya. yang ada di Indonesia. Lalu yang berikut ini harapan saya, mudah-mudahan kadang-kadang klinik ini bukan hanya untuk datang untuk konseling saja, tapi juga misalnya ada masalah-masalah kepala sekolah yang masalah pun bisa juga membantu lah, bukan Ya. membantu dia untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi ibu klinik ini dibuka juga untuk pegawai BPSDM nggak? Kalau misalnya ada Bisa. yang Kalau ada pegawai BPSDM yang merasa ada penyelewengan, bisa Pak, karena bagian dari masyarakat. Masyarakat boleh melapor ke situ Pak. Kalau dia melihat ada indikasi penyelewengan dana bos di sekolah ini, boleh Pak melapor ke situ. Oh, laporan. Siap. Laporan. Kami Baik, siap. Ibu bisa. Karena tadi pertanyaan Pak Yusri ini sampai jam berapa? Sampai beliau ada merasa gangguan juga. Baik, Ibu reformer ya. Ya. Satu kebanggaan Peningkatan dan berapa persen? bagi kami mudah-mudahan dia ini bisa sustainability, dia berkelanjutan, kemudian berjenjang, tidak hanya di SMK, SMA, bahkan sampai di pendidikan dasar SD SMP. Salah satunya yaitu menyelamatkan anggaran yang betul-betul dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pendidikan itu. Sekali lagi selamat dan sukses, insyaallah untuk kita persiapan penentukan 1 jam dari sekarang. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ada kata kunci dari Ibu? Lalu Ibu Nisa ini sudah berapa lama punya ini? Klinik ini baru Sepanjang selama iya. Selama itu berarti kurang lebih sudah lebih 2 minggu kan? Iya. Ada perubahan atau peningkatan? Ada, berapa persen? ada. Dari sebelum ada klinik kita sudah bikin kuesioner, dan sebelum ada klinik itu 22% tingkat kepuasan, dan sesudah ada klinik ini ada 71% tingkat kepuasan dari semua sekolah. Itu hal-hal. Yang terakhir kata kunci dari Ibu tentang kados ini apa? Semoga klinik Dana Bos ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala sekolah, para bendahara, dan masyarakat, supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan yang mengakibatkan Kerugian negara. kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan bermasalah dengan hukum. Dan juga tidak membuat negara menjadi rugi hanya karena penyelewengan yang dilakukan. Bos aman. Pengelola nyaman. Bos aman, pengelola nyaman, artinya kalau bos sudah dilakukan dengan baik, pasti pengelola dari bos itu bisa tidur dengan tenang dan dia terus nyaman. Tapi harapan Ibu Karsi itu yang mesti dipenuhi ya, bukan hanya SMK saja, SMA juga. Ya, ada pergub yang sekarang sedang di ini sudah di ini sekarang sedang di ke Kementerian Dalam Negeri, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. Itu sudah menyangkut dengan SMA, SLB, SDLB, SMPLB. SMP juga? Ya. Gimana kota ya? Ya. Tidak, kalau LB itu sekolah luar biasa itu masih di SMP, SD? SMP, SD mungkin kalau kita nanti dengan biasa barangkali ya. Ibu reformer untuk mewujudkan salah satu visi pemerintah daerah, yaitu one agency, one inovasi atau OPD satu. Apakah Ibu reformer bisa bersedia nanti pada waktunya, misalnya setelah dilakukan identifikasi sampai dengan penilaian, kados ini dijadikan sebagai salah satu inovasi dari dinas pendidikan? Saya siap Pak. Mungkin terima kasih. Ya, Oke. Ya. Baik, karena waktu sudah terbatas, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ibu Reformer untuk waktunya.
dalam pelaksanaan kegiatan pada nasional ini. Ya. Demikian kegiatan testimoni saya nyatakan ditutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih. Bos aman, pengelola nyaman. Bagus tuh. Terus foto nih ibu Roman ya? Foto. Waktu mau sedikit